Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpam Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rizki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Maufirah Yanuarti dari program studi manajemen S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari seminar sumber daya manusia pada materi pengangkatan SDM. Materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan SDM dan untuk mengetahui sistem pengangkatan SDM. Baik, Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 12 mengenai pengangkatan SDM, apakah Sobat Ujar ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan pengangkatan SDM? Pengangkatan SDM merupakan penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Prinsip pengangkatan adalah mempertimbangkan efektivitas peraturan ketenagakerjaan dan menghindari separation. Pengangkatan dilakukan setelah calon karyawan lulus dalam seleksi dan ditempatkan pada unit yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Tujuan pengangkatan SDM adalah memberi persediaan memadai atas individu yang berkualifikasi untuk mengisi lowongan pekerjaan di organisasi. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kerja harus ada kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Menurut Hadari Nawawi dalam Rusdiana, langkah pengorganisasian dalam kegiatan penempatan harus dilakukan dalam mempertimbangkan minat bakat, kemampuan dan berat ringannya tugas yang dipikul bagi setiap personalia, kemampuan, bakat, dan minat. Nah, penasaran kan mengenai penjelasan pengangkatan sumber daya manusia secara lebih rinci yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Satu, pelaksanaan pengangkatan SDM. Pelantikan pekerja adalah penempatan pekerja dalam kedudukan atau pekerjaan baru. Prinsip pelantikan adalah untuk mempertimbangkan keberkesanan peraturan buruh dan mengelakkan pemisahan. Pelantikan itu dibuat setelah pekerja yang berpeluang melewati pemilihan dan diletakkan di dalam unit mengikut kelayakannya. Terdapat 4 jenis pelantikan pekerjaan, yaitu pengambilan pekerja baru, promosi, pemindahan, dan demotion. A. Program produksi. Kapan waktu untuk melakukan program induksi? Peringkat induksi dijalankan pada pekerja yang telah diterima di perusahaan. Program induksi mencakup 3 jenis proses, yaitu 1. Proses pengenalan atau orientasi, 2. Proses pengawasan awal, 3. Proses penyesuaian kepada perusahaan. Waktu induksi biasanya terjadi selama masa induksi sesuai dengan level jabatan. Biasanya untuk jangka waktu 3 bulan. B. Tujuan program induksi. Terdapat beberapa tujuan yang dipegang oleh program induksi perusahaan, diantaranya adalah 1. Membentuk sikap yang baik terhadap dasar perusahaan. 2. Mengatasi kekokohan untuk pekerja baru. 3. Mempercepat proses mengintegrasikan pekerja baru untuk mengatasi soliditas. 4. Membantu menginspirasi karyawan baru. 5. Memberikan rasa memiliki terhadap organisasi. 6. Meningkatkan
kesadaran akan ruang lingkup bisnis organisasi. 7. Mengurangkan masalah yang berkaitan dengan kerja baru, kebimbangan, penyesuaian, produktivitas. 8. Membantu mempercepat eksplorasi kemampuan individu sebagai anggota tim kerja. 9. Memperjelas standar kualitas yang digunakan sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. 10. Menjelaskan pengembangan karir karyawan di perusahaan merupakan tanggung jawab bersama. 11. Membantu mengurangkan turnover. C. Area penting di tahap awal program induksi. Pada tahap awal program induksi terdapat 3 area penting yang harus diperhatikan perusahaan bagi karyawan baru, yaitu yang pertama sasaran kerja. Apa yang diharapkan dari karyawan? Bagaimana harapan ini selaras dengan tujuan perusahaan? 2. Peran. Siapa yang akan bekerja dengan karyawan? Apa pekerjaannya? Lalu bagaimana hubungan pekerjaan dengan pekerjaan lain? 3. Jalur instruksi. Di mana pekerja mendapatkan instruksi mereka? Siapa yang diarahkan dan apa status karyawan di perusahaan? Ada area lain dalam program induksi untuk karyawan baru perusahaan termasuk 1. Tentang organisasi. Karyawan baru diberikan pengetahuan tentang sejarah singkat, visi, misi, dan tujuan organisasi, struktur organisasi, kebijakan, dan peraturan organisasi. 2. Kondisi kerja. Dalam bidang pekerjaan, karyawan baru dalam program induksi diberikan pengetahuan tentang kondisi kerja di perusahaan seperti ketentuan seragam atau pakaian yang dikenakan selama bekerja, tata letak pabrik atau fasilitas organisasi, aturan disiplin, istirahat, lokasi makan siang, kantin, istirahat kamar, prosedur keamanan, aturan penggunaan telepon, dan lain-lain tentang kondisi kerja perusahaan. 3. Pengenalan lingkungan kerja. Sebagai pengakuan terhadap lingkungan kerja, karyawan baru dikenalkan dengan atasan dan rekan kerja, dikenalkan dengan bawahan bila posisinya lebih tinggi, dan etika sosial dalam organisasi atau perusahaan tempat dia bekerja. 4. Memahami hak dan kewajiban sebagai karyawan. Karyawan baru diberikan pemahaman tentang hak-haknya sebagai karyawan, antara lain skala gaji, hari libur dan cuti, jam istirahat, pelatihan pendidikan, kegiatan penyuluhan, asuransi, program pensiun, dan lain-lain. Karyawan program induksi juga diberikan pemahaman tidak hanya tentang hak-haknya, tetapi juga kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan, termasuk tugas pekerjaan seperti standar kerja, lokasi kerja, fungsi pekerjaan, tujuan pekerjaan, dan hubungan dengan pekerjaan lain. D. Kegagalan program induksi. Program induksi dalam prosesnya bisa gagal. Hal ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Beritahu terlalu banyak. 2. Ketidakmampuan untuk menggunakan contoh dan keterlibatan. 3. Tidak sabar. 4. Kurangnya persiapan. 5. Tidak memberikan kesempatan untuk umpan balik. 6. Kegagalan untuk mengurangi kecemasan atau ketegangan. Program pengangkatan dan induksi adalah penempatan karyawan pada posisi atau pekerjaan baru. Prinsip pengangkatan adalah mempertimbangkan efektivitas, peraturan ketenagakerjaan, dan menghindari pemisahan. Pengangkatan pegawai dilakukan setelah pegawai yang memiliki kesempatan lolos seleksi dan ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan kualifikasinya. 2. Sistem pengangkatan SDM. Konsep sistem ini yaitu sistem merupakan rangkaian subsistem yang paling bekerja sama atau saling mempengaruhi secara langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan memiliki beberapa sifat yaitu kompleks sebagai satu unit atau satuan dari berbagai jenis, saling tergantung, dinamis, dan menerima pengaruh dan lingkungannya.
Dalam menunjukkan sumber daya manusia yang cocok untuk perusahaan itu tidak ditunjukkan dengan strategi, karena jika dilihat dari strategi maka penempatan tersebut tidak cocok untuk karyawan tersebut. Sistem penempatan yang tepat harus dilakukan sesuai dengan kemampuan karyawan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penempatan, dilakukan seleksi yang baik bagi karyawan baru yang melamar pekerjaan di perusahaan. Dari awal merekrut karyawan baru, kita sudah bisa memahami tugas yang bisa kita berikan kepada karyawan tersebut. Setelah seleksi selesai, maka kami akan dapat menempatkan karyawan tersebut pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu, kami menentukan strategi yang memungkinkan agar karyawan baru dapat bekerja dengan baik di perusahaan. Pengangkatan pegawai adalah pemberhentian pegawai pada jabatan yang baru. Cara pertama dilakukan dengan merekrut pegawai sesuai dengan keahliannya agar dalam menjalankan tugasnya mampu dan dapat lebih baik lagi. Baik Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait pengangkatan SDM. Sekarang supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan 3 area penting yang harus diperhatikan perusahaan untuk karyawan baru. Nah Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa pengangkatan SDM merupakan penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Prinsip pengangkatan adalah mempertimbangkan efektivitas peraturan ketenagakerjaan dan menghindari separation. Pengangkatan dilakukan setelah calon karyawan lulus dalam seleksi dan ditempatkan pada unit yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 12 pengangkatan SDM. Sekian materi dari saya Maufiroh Yanuarti undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam ekonomi.